Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya? Kakak sekolah minggu harapkan dalam keadaan baik, penuh sukacita. Kembali kita seperti biasanya ibadah live streaming ya adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggunya mau nyapa dari week 1 sampai week 13. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, sebelum kita mulai ibadah kita biasanya berdoa ya Kak ya. Nyanyi Tapi dulu, sebelumnya kita angkat satu pujian. Pasti adik-adik tahu. Happy Yaya. Kita semua bersuka cita memuji Tuhan ya. Lewat pujian kita. Happy Yaya. Yaya, happy yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya adik-adik. Yaya, happy yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, sekarang ambil sikapnya yang baik, duduknya yang rapi. Sekarang kita mau berdoa. Ya. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan di mana hari ini kami boleh ibadah seperti biasa live streaming Bapa. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, bahkan Engkau berdiam di hati kami masing-masing. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu Bapa, kiranya Engkau campur tangan dalam segala kesehatan mereka Bapa. Bapa yang baik, kami juga hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya semua ibadah yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Bapa. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa Bapa mohon ampun dosa buat kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita kembali mau memuji Tuhan. Semuanya mau bersuka cita dari week 1 sampai week 13. Mari kita bersuka cita. Semuanya gembira ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia beri padamu? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia beri padamu? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia beri padamu? Mari kita bersukaria. Wow, kita sudah bersukaria. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan titah yang dibawakan oleh Kak Maria. Kak Maria. Terima kasih Kak Dia.
Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent 4 hari ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, kembali kita memuji Tuhan, memuliakan hati Tuhan lewat pujian kita, Kasih Yesus. Kalau tadi kasih Yesus, sekarang lebih seru lagi, Dia lahir untuk kita semua. Siapa ya adik-adik? Yesus.
lagunya begitu menyenangkan. Sekarang adik-adik yang di rumah kita mau mendengarkan ayat bulanan kita yang dibawakan oleh Kak Muti. Baik, terima kasih Kak Dia. Baik, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita dengarkan ya ayat bulanan kita minggu ini yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikianlah firman Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ya adik-adik ayat bulanan kita pada hari ini. Nah, kita mau dengarkan lagi ayat bulanan yang disampaikan oleh teman-teman kamu yang sudah dikirim ke guru sekolah minggu. Mari ya kita saksikan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu dan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Satu Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat ayat bulanan yang disampaikan oleh teman-teman kamu, anak-anak sekolah minggu, nah sekarang kita sama-sama mengucapkannya ya, adik-adik yang ada di rumah beserta dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita bacakan ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah ayat bulanan kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berbahagialah orang yang memelihara firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan kembali lewat pujian kita 1000 lilin. Sama-sama ya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita angkat pujian ini bersama-sama. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Naikkan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Ya adik-adik, kita nyalakan lilin buat menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Ya adik-adik yang di rumah, sungguh-sungguh pujian ini kita angkat bersama-sama. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Warnakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Iya, kita sudah memuji Tuhan. Kembali kita angkat satu pujian, tapi sebelumnya persiapkan hatinya, jiwanya. Terlebih Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti lagu kita hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, kepada kami yang melayani hari ini beserta dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan masih memperbolehkan kami untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Tuhan dengan anak-anak-Mu yang sedang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh mengerti dan mengikuti ibadah dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, sebentar lagi firman-Mu akan menyapa dan akan dihidupi oleh anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati hati dan pikiran mereka supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Terpujilah ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, coba ditanya di dalam hatinya dan kemudian dijawab, siapa yang suka kegelapan? Coba dibayangkan bagaimana mungkin kalau kita itu menyukai kegelapan. Karena kegelapan ini identik dengan kesusahan. Kesusahannya di mana? Kalau seandainya di rumah kita itu sedang terjadi arus listriknya mati, tentu akan mensusahkan seluruh kegiatan. Kalau dia arus listriknya padam di siang hari, tentunya akan merepotkan bagi yang menonton televisi, bagi yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan listrik, begitu juga dengan mama yang sedang memasak nasi contohnya, tentu akan menjadi sesuatu yang sulit. Kalau kita diperhadapkan dengan kegelapan pada malam hari, coba kita bayangkan adik-adik sekolah minggu, kalau pada malam hari itu listriknya padam, wah tentu sudah menjadi repot. Karena apa? Ya gimana kita mau bisa melihat sekeliling kalau seandainya listriknya mati dan tidak ada penerang. Kemudian kalau kita juga mau berjalan pada saat listriknya padam, bagaimana mungkin kita bisa berjalan dengan baik dengan keadaan yang gelap? Bukankah akan contohnya seperti ini, berjalanlah adik-adik sekolah minggu pada saat listriknya padam. Ya bisa jadi ditabrak kursi, ditabrak dinding, atau ditabrak sesuatu apapun yang tidak dia lihat. Tentunya tidak ada yang menyukai kegelapan, karena tidak akan ada bisa aktivitas yang baik yang dilakukan, terlebih yang adik-adik sekolah minggu lakukan. Pada nats ini kita dikatakan bangkit. Pada firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya, tugas pertama kali adalah bangkit. Coba kita bayangkan anak-anak sekolah minggu, bagaimana kalau seandainya pada saat adik-adik sekolah minggu itu tidur, terus harus bangun dengan kondisi yang gelap. Tentu bangkitnya juga tidak akan
bermanfaat. Karena apa? Tetap tidak bisa melakukan aktivitas. Kemudian perintah yang kedua, menjadi teranglah. Padahal yang sering dilakukan ketika listrik padam, tentunya untuk mencari penerang, apa yang dicari? Ya bisa senter, bisa dia lampu, bisa dia sesuatu yang memberi terang, itu pastinya yang dicari. Nah, coba adik-adik sekolah minggu pikirkan, bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa bergerak dengan keadaan yang gelap? Tentu tidak mungkin. Kalau dipikir-pikir juga, bagaimana kita bisa menjadi terang sementara kita tidak ada jalan atau tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk menerangi sekitar? Tentu sudah jadi susah. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang diinginkan Tuhan kita Yesus Kristus kepada adik-adik sekolah minggu tentang perintah yang mengatakan di ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang pertama sekali harus dilakukan anak-anak sekolah minggu adalah bangkit, yang artinya adalah anak-anak sekolah minggu harus bangun, harus bergerak, harus berpindah. Bergerak, berpindah dari mana? Yang pasti yang ingin disampaikan pada perintah yang pertama adalah bangkit dari tidurnya. Tidur apa? Ini identik dengan kebiasaan dosa yang sudah dilakukan dan tidak mau bergerak, tidak mau berubah. Contohnya seperti apa amang bangkitnya yang harus dimaksudkan di dalam Yesaya 60 ini? Bangkit dari kemalasan, bangkit dari kebiasaan yang tidak mau berdoa, bangkit dari kebiasaan yang selalu melawan orang tua, bangkit dari kebiasaan dan perlakuan yang tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama sekali adik-adik sekolah minggu harus bangkit, harus bangun. Terlebih bangun dari kemalasan, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kalau biasanya adik-adik sekolah minggu itu kalau bangun tidur langsung saja melakukan aktivitas, langsung pergi ke sana bermain, langsung menonton TV. Tetapi dalam firman Tuhan di Yesaya 60, anak-anak sekolah minggu ketika baru bangun dari tidurnya harus bangkit dan mengucap syukur kepada Tuhan melalui berdoa dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Setelah itu barulah anak-anak sekolah minggu mampu menjadi terang. Bagaimana mungkin amang kami mampu menjadi terang? Kami kan tidak punya senter, kami kan tidak punya alat penerang. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus menjadi terang adalah buah dari ketika anak sekolah minggu mau bangkit dari kemalasan mengucap syukur, bangkit dari kebiasaan melakukan dosa. Tentunya terang akan muncul dari adik-adik sekolah minggu ketika berlaku baik terhadap orang tua, terhadap teman-teman, terhadap sekitar, terhadap kakak atau terhadap adiknya. Disitulah terang itu mulai muncul ketika anak-anak sekolah minggu mau bangkit dari keterpurukan dosa. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini menyatakan kepada kita semua, menyatakan dan mengajak kepada adik-adik sekolah minggu semua. Coba kita pikirkan dan coba kita lihat dan coba kita raba mata kita masing-masing. Tentunya mata adalah satu-satunya dari jasmani kita yang mampu mengenal terang dan gelap. Bagaimana mungkin adik-adik sekolah minggu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dari penglihatan kalau tidak punya mata? Kemudian bagaimana mungkin adik-adik sekolah minggu bisa membedakan yang mana yang terang dan mana yang gelap ketika mata tidak berfungsi? Maka dari itu anak-anak sekolah minggu, mata adalah pelita untuk melihat yang baik dan yang tidak baik. Mata adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk membedakan mana perlakuan yang gelap dan mana perlakuan yang baik. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan berkat melalui mata kita semua untuk melihat dan kemudian melakukan yang baik sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika kita melalui mata kita masing-masing bisa melihat mana yang baik,
maka terang untuk melakukan yang baik adalah buah dari pengenalan kepada firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, sehingga firman-Mu boleh sampai kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Allah, kami memohon supaya Roh Kudus-Mu selalu menemani dan melingkupi, supaya anak-anak sekolah minggu mampu melakukan firman-Mu ya Tuhan, mampu bangkit dan menjadi terang atas seluruh kehidupannya, atas sekitarnya, terlebih terhadap keluarga dan orang tuanya. Ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu supaya Engkau melingkupi dengan kasih-Mu seluruh anak-anak sekolah minggu, terlebih anak sekolah minggu HKBP Pajar. Sekiranya Tuhan berkenan untuk selalu menemani tumbuh kembang anak-anak sekolah minggu, supaya tetap di dalam kebaikan, terlebih Tuhan kebijakan yang dari Engkau, agar mereka dapat bertumbuh dengan firman-Mu dan menjadi kebanggaan bagi sekitarnya. Begitu juga ya Tuhan dengan pelayanan yang boleh kami persembahkan pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan kepada pelayanan kami, supaya kami menjadi yang tetap rendah hati dan selalu menjadi kebanggaan atas pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Manalu. Si Tompul ya, Amang? Oh, maaf ya, Amang. Amang si Tompul, firman hari ini tertulis di Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Firman hari ini adik-adik intinya anak-anak sekolah minggu itu harus menjadi terang kepada orang di sekitar kita, terlebih di rumah kita dulu ya adik-adik, kita menjadi terang supaya kita boleh memberikan terang yang kita miliki kepada teman-teman kita yang lain. Ya adik-adik, sekarang kita mau lanjutkan ibadah kita mau bernyanyi dari Pulau dan Benua. Adik-adik, semuanya kita bangkit lagi, kita memuji Tuhan lewat pujian kita hari ini dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan
Iya, kembali kita angkat pujian kita karena ini suasananya Natal, kita angkat bersama Malam yang Indah. Baru itu kita tutup ibadah kita ini ya adik-adik. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah ini ada satu tambahan acara, bahwasannya Kakak Muti, ya kebetulan di depan ya Kak Priska ya, ke depan sebentar ya Amang, ada tambah sedikit aja. Kebetulan Kakak Muti ini ada mau dibicarakan atau mau disampaikan kepada adik-adik semua. Ya, kita mau dengarkan ya kepada Kak Muti, tempat dan waktunya kami persilakan. Iya, nggak boleh nangis. Ayo Kak Muti. Ini masih live ya, ya adik-adik ya. Ayo Kak Muti. Baik. Situlah, turunlah ke bawah. Shalom semuanya, adik-adik. Shalom. Baik ya. Pada kesempatan ini, Kak Muti mau ucapkan Selamat Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal tahun 2025 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 ya. Adik-adik sekolah minggu dari WEK 1 sampai 13. Nah, pada kesempatan ini Kak Mutinya izin dulu ya, mau pamitan dulu ya. Dari pelayanan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Fajar. Kurang lebih 14 tahun saya melayani di gereja ini dimulai dari pertengahan Juni tahun 2006. Ketika Kak Muti masih duduk di bangku kuliah, Tuhan gerakkan untuk mau bergabung dengan guru-guru sekolah minggu di sini. Nah, karena sesuatu hal, jadi Kak Muti berhenti dulu ya melayani adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja KPB Fajar ini. Tapi adik-adik tetap semangat ya, karena guru-gurunya semakin tahun semakin bertambah loh. Jadi adik-adik yang ada di rumah, meskipun kita melayani Tuhan lewat rumah masing-masing melalui live streaming, itu tidak membuat kita menjadi putus asa, itu tidak membuat kita menjadi kehilangan yang namanya Tuhan kita, penolong kita, tapi membuat kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena Dialah sumber penolong juru selamat hidup kita. Jadi adik-adik, pada kesempatan ini kalau seandainya Kak Muti ada kesalahan selama pelayanan di GSM atau di sekolah minggu Fajar ini, Kak Muti mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga adik-adik melapangkan hatinya untuk mau memberikan pintu maafnya kepada Kak Muti. Begitu juga dengan Bapak Ibu, orang tua, anak-anak sekolah minggu kami ya. Kalaupun seandainya saya ada perkataan atau perbuatan yang salah, pada hari ini saya mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus Kristus tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kita semuanya. Shalom semuanya. Sampai bertemu kembali ya. Dadah. Untuk menghibur hati Kak Muti, kita mau bernyanyi bersama-sama. Dalam Yesus, kita ngapain Kak Pris? Bersaudara. Ayo Kak Muti. Saudara kita ya. Iya dong. Sini dong. Ayo Sini Kak Irun. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Ingat ya Kak Muti. Dalam Yesus.
Beda ya, berarti dalam Yesus kita bersaudara, nggak ada katanya berhenti. Gak ada namanya perpisahan, hanya sesaat nggak bertemu aja kamu Ti, kan kayak gitu. Karena ada Dede Ica dan Ocha yang mau dijaga dulu ya. Ya kan Mami? Iya benar. Ya adik-adik sekolah minggu kami akhiri acara ini dengan Shalom adik-adik.